Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Kamis tanggal 28 September 2023. Suram Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAUUSD. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini. Langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame daily. Secara keseluruhan sampai dengan saat ini ya, tren daripada XAUUSD masih dalam tren bearish. Dan posisi di hari Rabu kemarin ya, ini berhasil breakout daripada low di hari Selasa yaitu 1899.01 dan batas breakout 1915.73 tidak berhasil dan tentunya membentuk body candle yang sangat besar, impulsif bearish yang sangat besar, dan kemudian di sini adalah salah satu seller momentum yang sangat tinggi. Dan batas breakout saya akan geser seperti ini. Di posisi area saat ini adalah 1954. Dan kalau kita ukur range pergerakan khususnya di hari Rabu kemarin, di sini sebesar 31,38 dolar per troy ounce. Tentunya penurunan yang memasuki rata-rata ya, memang 20 sampai dengan 30 dolar dalam per hari. Dan di sini dorongannya cukup signifikan ya, tidak seperti biasanya. Biasanya itu hanya sebatas di bawah 20 dolar ya. Bahkan bisa sampai dengan 15 dolar aja gitu. Tapi beda dengan hari Rabu kemarin, memiliki pergerakan yang sangat besar ya penurunannya di range rata-rata 31,38 dolar. Sebenarnya ini masih memasuki masih memasuki range rata-rata harian sih. Tidak begitu menunjukkan besaran yang seperti biasanya gitu. Tapi ini cukup tinggi, cukup besar ya. Karena ya kita ketahui yang saya sampaikan kemarin ya di analisa pagi atau di analisa sore, di mana indeks dolar memang masih dalam potensi kekuatan bullishnya yang sangat kuat gitu loh. Didukung lagi juga imbal hasil juga menunjukkan penguatan juga yang lebih tinggi. Nah itu gambarannya seperti itu, dan didorong juga hasil daripada pembicaraan Federal Reserve ya dalam minggu kemarin, di mana mempertahankan suku bunga, tapi si Jeremy Powell mengambil keputusan di akhir tahun itu akan menaikkan sebesar 25 basis point, artinya akan menaikkan suku bunga sekali lagi. Dan di luar ekspektasi juga, tahun depan 2024 dia menyampaikan hanya memangkas suku bunga hanya 2 kali gitu. Nah itu bisa dikatakan tidak menunjukkan sesuai dengan yang diharapkan gitu. Itu sih terus kemudian juga didorong juga dari pembicaraan Presiden Fed Minneapolis ya, Neil Kashkari juga mengatakan pada hari Selasa kemarin ya, itu kemungkinan 50 sampai 50 suku bunga perlu bergerak secara signifikan lebih tinggi untuk menurunkan inflasi. Jadi sikap-sikap hawkish yang saat ini memang masih menunjukkan dorongan bullish yang cukup signifikan ya dampaknya untuk menekan inflasi. Ini dolar masih sangat bullish ya, masih sangat kuat gitu. Nah inilah salah satu kenapa XAUUSD tertekan, dan saya sudah sering menyampaikan juga, pasti teman-teman yang setia nonton analisa daripada Zona Forex ini pasti insya Allah memahami gitu apa yang sering saya sampaikan, baik itu dari pergerakan arah, kemudian volume perdagangannya seperti apa, dan area-area yang dituju dan dikejar. Insya Allah teman-teman pasti sudah sering memahami gitu apa yang saya sampaikan, seperti kayak contoh area compression, kemudian order block dan lain sebagainya ya. Nah ini menunjukkan adanya tekanan seller yang masih berlanjut gitu. Jadi kalau kita lihat dari struktur candle ini, di mana low-nya semakin nurun ya, semakin low-nya semakin di breakout, dan posisi juga body candle-nya menunjukkan volume atau seller momentumnya ini yang sangat tinggi. Dan kalau kita perhatikan pergerakan dari hari Senin sampai dengan saat ini ya, ini sudah mencapai di 54,64 dolar per troy ounce. Jadi secara weekly analisa sebenarnya range-nya sudah sesuai ya. Biasanya kan 40 sampai 50 dolar ini sudah mencapai 54,64 dolar per troy ounce. Sudah sangat tinggi memang.
pasca rilisnya suku bunga tersebut menunjukkan aktivitas terjadinya dorongan seller yang cukup signifikan terhadap XAUUSD. Itu yang pertama. Selain daripada itu, di time frame daily juga ada perubahan struktur ya, yang dimana di sini ada terjadi breakout structure. Anda bisa lihat ini adalah breakout structure. Terakhir ada di posisi 1884.68. Ini menjadikan boss ya, atau breakout structure posisinya. Ini saya hapus. Dan area resisten kunci ada di posisi ini yang terakhir mengambil swing terdekatnya, yaitu di level 1952.89. Artinya di sini dorongan sellernya masih cukup sangat tinggi, tapi tidak menutup kemungkinan ya dia akan membentuk koreksi ya, atau seperti ini dan melanjutkan kenaikan kembali dan naik ya, kurang lebih akan membentuk pola seperti ini. Tapi ya kita akan lihat, karena ini daily ya, jadi range-nya sangat besar, tapi saya memiliki gambaran seperti itu untuk saat ini. Sementara yang pasti yang bisa kita dapat di time frame daily ini yaitu arah pergerakan masih turun dan tekanan seller momentumnya masih sangat tinggi. Karena kalau kita lihat dari terakhir di sini ada drop base drop, body candle-nya semakin ke bawah semakin besar ya. Ya besar kemungkinan akan terjadi koreksi dulu baru melanjutkan penurunannya. Itu gambarannya. Dan sekarang kita akan coba lihat di time frame 4 jam ya. Kita coba cek dulu. Oke, ini time frame 4 jam. Sebentar saya akan mereview sedikit lah di time frame 1 jam ya, sekalian untuk menghapus coret-coretan ini. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah time frame 1 jam. Posisinya memang sangat tinggi ya, tapi target yang sudah kita gambarkan di hari kemarin sudah menunjukkan sesuai arah ya, daripada kemarin saya tarik ya ini. Ini saya ulangi lagi ya supaya teman-teman juga bisa mengikuti. Nah, perhatikan dari titik A sampai dengan titik B dan titik C saya mendapatkan 1887.29, kemudian 1877.07. Ini merupakan extension ya, titik-titiknya. Jadi membentuk swing seperti ini. Saya mencari target ke bawahnya ini sampai berapa, dan ini sudah terjadi pergerakan impulsif yang sangat kuat mendorong daripada pergerakan terjadi di hari kemarin, dan target 1 sampai target 2 sudah terpenuhi. Itu posisinya ya, gambarannya, dan cukup memang disayangkan area zona pantau, order block, ataupun setidaknya kemarin koreksinya tidak menunjukkan koreksi sama sekali. Artinya dorongannya memang sangat impulsif ya, sangat kuat, sangat besar ya, tapi tidak volatile. Anda bisa lihat step by step ya candlenya, dan ini menunjukkan kepastian penurunan yang cukup signifikan yang terjadi di hari Rabu kemarin. Oke, sekarang skenarionya seperti apa? Ini saya hapus dulu ya, ini saya hapus. Teman-teman tonton videonya dari awal sampai dengan akhir supaya bisa dicocokkan dengan trading plan masing-masing gitu. Karena kemarin pergerakannya impulsif semua ya, tidak ada penolakan sama sekali terhadap buyer. Oke, dan ini saya hapus juga ya, targetnya udah tersentuh. Oke, saya hapus juga posisinya semua. Dan sekarang kita akan mulai di time frame 4 jam dulu. Kita lihat dulu ya di time frame 4 jam setelah tadi daily sudah kita bahas. Oke, di time frame 4 jam, yang pertama ada beberapa poin di sini. Ya, ada beberapa poin. Ini adalah time frame 4 jam. Saya melihatnya yang pertama di sini adalah terakhir ini impulsif bullish yang sangat tinggi ya, atau membentuk candle Marubozu bearish. Low-nya juga posisinya di breakout oleh candle spanning top di posisi ini ya, di mana buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Ini salah satu informasi ya menurut saya di awal daripada candle terakhir, yaitu spanning top ini saya perbesar. Oke, nah di mana spanning top ini adalah candle terakhir yang menunjukkan aktivitas buyer dan seller ini sama-sama kuat. Itu yang pertama. Dan jika mana body candle-nya ini dimakan oleh body candle yang saat ini sedang berjalan ya, dan nanti akan close pukul 8 pagi ketika body candle-nya lebih besar, close di atas daripada area ini, saya tandain juga di 1875.77. Maka di situ akan menunjukkan kenaikan ya, atau sedikit bullish ya, bullish untuk koreksi. Ini areanya saya tandain batas breakout time frame 4 jam, yaitu 1875.77. Itu merupakan batasannya pagi hari ini.
Jadi ketika nanti jam 8 kalau candlenya ini berhasil breakout close di atas 1878.77 masih memungkinkan akan terjadinya bullish untuk koreksi. Itu dulu yang pertama. Dan untuk memperkuat pergerakan arahnya betul-betul terjadinya bullish untuk koreksi, range paling tertingginya ya 1878.13 ya, candle spanning top ini itu harus di breakout membentuk high baru ya, dan batas bawahnya ada di 1872.45 ya, area ini. Ya, ini posisinya ya, batasannya, batas breakout kita tandain dulu ya di area tersebut. Jadi saya ulangi lagi ya, jadi ini merupakan informasi ya, informasi untuk kita identifikasi. Yang pertama ada spanning top ya, bodinya kecil. Ini kan merupakan pertemuan antara buyer dan seller ini sama-sama kuat gitu. Dan candle sekarang yang sedang berjalan setelah pembukaan pagi ini, ketika body candlenya ini ya bergerak close ya nanti jam 8 pagi berada di atas 1875.77, maka di situ menunjukkan terjadinya volume tekanan buyers terjadi karena memakan daripada candle warna merah. Untuk memastikan arah pergerakannya lebih kuat ya untuk bullish untuk koreksi, yaitu harus membentuk high baru di atas 1878.13. Area ini harus di breakout. Artinya akan terjadi pullback ya, dan posisinya akan berlanjut bullish untuk koreksi. Itu catatannya. Tapi kalau candlenya ini masih ditutup candle bearish, oke, maka di situ volume tekanan sellernya masih sangat memungkinkan, masih sangat mendorong untuk dia bergerak turun. Apalagi didorong low-nya berhasil breakout di bawah 1872.45. Oke, membentuk low baru di situ menunjukkan aktivitas arah pergerakan masih sangat kuat. Itu poinnya ya, itu poinnya. Jadi ada dua ya, silakan kalau bingung diulangi lagi, itu posisinya. Jadi selama pergerakan ini masih di dalam range candle spanning top, maka masih dalam area inside bar, belum menunjukkan arah pergerakan baik itu bullish untuk koreksi atau continuation penurunan terjadi pada XAUUSD. Ini yang teman-teman bisa pantau dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Oke. Sekarang kita akan berlanjut di time frame yang lebih kecil ya untuk skenarionya. Setelah kita lihat time frame 4 jam, oke, atau area batas breakoutnya tersebut. Sekarang kita akan coba cek sederhananya gini ya. Karena ini kan pergerakannya cukup besar ya, range-nya ya, dari titik tertingginya sampai dengan titik terendah. Ini baru seolah-olah akan membentuk sebuah area konsolidasi ya, seperti ini. Ya. Nah, ini pergerakannya. Kalau kita sih mengharapkan koreksinya lebih tinggi, tapi hati-hati ya, ini salah satu arah pergerakan yang cukup curam ya untuk bearishnya. Kalau kita tandain seperti ini, perhatikan dari swing terakhir di sini, ini kan curam sekali itu. Koreksinya hanya sebatas ini ya, kecil, hanya $3, kemudian turunnya besar. Apakah ini nanti cuma $3 seperti ini juga bisa terjadi, karena arah pergerakan bearish itu seperti ini ya. Bearish atau bullish itu macam-macam. Nah, ini kan sangat curam gitu. Jadi dia turun, koreksi sedikit, turunnya banyak, koreksi sedikit, turunnya banyak. Ada yang pertama seperti itu. Ada juga trend bearish atau bullish ya ini ya, trend bearish ataupun bullish. Ada juga yang seperti ini. Ya, dia turun tapi naiknya 50%. Nah, ada yang kayak gini polanya trend tuh. Nah, macam-macam. Ada yang mengambil area support ya, supply seperti ini, kemudian naik ambil supply, jadi rapat gitu ya. Nah, seperti membentuk area compression. Ada yang seperti ini. Jadi macam-macam pola trend itu. Nah, kalau yang saya lihat ini kelihatannya trennya sangat curam sekali gitu. Jadi jauh impulsif, korektifnya sedikit, impulsif, korektifnya sedikit. Ini impulsif. Itu sih gambarannya, dan tentunya hari ini juga ada high impact ya untuk rilis, tapi nanti saya akan bahas di review sore ya. Saya akan bahas news mengenai GDP ya. Hari ini GDP Amerika akan rilis, kondisi ekonomi yang akan diukur yaitu GDP, seperti apa kondisinya. Nanti saya akan bahas di review sore. Dan skenarionya seperti apa? Setidaknya saya akan tarik Fibonacci retracement ya dari pergerakan impulsifnya ini dari titik A, perhatikan, sampai dengan titik B di area ini ya. Nah, ini bertujuan untuk saya supaya tahu ya. Sebentar saya pasin dulu angkanya. Ini 44.
ya itu merupakan area koreksi ya 50%, tapi di sini saya akan menambahi ya. Coba karena curam sekali ya. Jadi saya akan tambahin. Nah, itu ada batasan area pertama 23,6%, kemudian 38,2% sampai area golden level. Ini area golden level ya. Oke, ini area golden level. Kita akan tandain dulu. Ya, ini ada area golden level. Jadi dengan adanya saat ini kan memang konfirmasinya belum cukup kuat ya. Konfirmasi belum cukup kuat. Makanya tadi kita lihat analisa di time frame 4 jam ya. Saya sampaikan di situ kita menunggu konfirmasi yang cukup kuat supaya apa? Terjadi dorongan yang keluar daripada area range tertingginya ya 1878.15 ini atau area resisten terdekatnya. Jadi dengan adanya close break atau membentuk high baru ya, maka besar harapan saya akan menguji 1879, 1884 sampai dengan area golden level. Tinggal pantau aja di stop level ini ya, pantau karena ini adalah area yang menurut saya memiliki potensi kekuatan seller yang cukup signifikan ya, karena ini adalah area impulsif. Jadi tidak ada penolakan sama sekali. Baru di sini ada penolakan ya, yang di sesi siang, sesi Eropa kemarin ini ada sedikit penolakan, tapi Anda bisa lihat ketika berhasil break daripada bullish engulfing, tidak mampu meneruskan bullish untuk koreksinya, dia di break oleh candle impulsif bearish ini. Dan ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan yang telah terjadi. Jadi pantau dari arah ini pantau ya. Jadi setidaknya kalau ada konfirmasi nanti baik itu bearish engulfing, bearish pin bar, trim shadow, maka menunjukkan aktivitas selanjutan penurunannya. Itu gambarannya. Jadi pantau setiap level ya. Jadi ini adalah zona pantau. Saya akan tandain aja ya. Ini semoga aja ada terjadi koreksi ya. Ada koreksi bullish untuk koreksi. Tapi setiap intinya pantau dulu. Ya, kita lihat dulu karena tadi di time frame 4 jam juga belum ada konfirmasi yang sangat kuat. Pantau setiap area ini. Ya, pantau. Ini juga sebenarnya area pantau ini bisa dijadikan area sell ya. Ketika ada konfirmasi pembentukan candle terjadi, baik itu single pattern, double pattern atau triple pattern. Ya, gambarannya seperti itu. Ya, kalau sampai dengan area golden level besar kemungkinan bisa jadikan zona sell sih kalau di area sini karena cukup tinggi. Tapi ya tetap konfirmasinya adalah pastikan betul-betul ketika memasuki area ini ya, area zona pantau atau zona sell, betul-betul ada konfirmasi baik itu single pattern, double pattern ataupun triple pattern yang menunjukkan pattern-pattern turun, baik itu bearish engulfing, bearish pin bar, three inside down ataupun evening star. Contohnya seperti itu menunjukkan akan terjadi penurunan. Dan kayak gini jangan dilawan ya, ini kan pergerakan impulsif yang sangat kuat. Anda buy di sini ya selesai, ya pasti kena stop loss. Nah, kalau Anda tidak menggunakan stop loss ya equity Anda akan tergerus habis gitu. Ya, setidaknya seperti itu ya gambarannya. Jadi hati-hati untuk melihat sebuah pergerakan, sebuah candlestick pattern itu sangat, karena kenapa saya selalu katakan ya, ketika impulsif bearish terjadi meskipun di area penting jangan entry. Pastikan betul-betul ada konfirmasi candle-candle reversal gitu, baik itu bullish engulfing, bullish pin bar, three inside down, itu sangat penting ya, karena ini menunjukkan arah pergerakan yang masih sangat kuat turun, kemudian menunjukkan volume perdagangan yang masih sangat kuat. Oke, itu menjadikan sebuah catatan ya. Semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Silakan tonton videonya sekali lagi dari awal sampai dengan akhir karena banyak yang saya sampaikan, dan cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Ya, bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.